Ya, silakan Ibnu ambil ambil foto screenshot. Silakan bilang ke semuanya. No. Ya, Pak. Saya screenshot ya, Pak. Oke, satu, dua, tiga. Sudah, Pak. Mohon maaf, Pak. Belum di on mic, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibnu Haiban sudah mengatur. Hari ini seperti tadi mata kuliah kepemimpinan ya, kita itu fokus sekali lagi fokus pada laporan ya. Jadi berkali-kali bawa bilang ke semua anggota ya. Pokoknya kalian harus bikin ya laporan itu. Kalian nggak usah pusing, ada buku pedomannya. Nah, sekarang ini Bapak akan share mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang memang kalian akhirnya konversi. Tapi ini kan generasi kalian ini generasi konversi. Nanti generasi berikutnya nggak bisa lagi karena ternyata mata kuliah itu sekarang ada namanya OBE. Dulu sih udah dikasih tahu harus OBE ya, Outcome Based Education OBE. Nah, tapi permasalahannya kita selain OBE itu ya kita juga harus ngambil mata kuliah di dalam kurikulum Merdeka ya. Nah, jadi Bapak ulang lagi nih chapter 1 sampai 5 atau 7 ya, kalau bisa sampai 7 lah. Diulang lagi. Bagaimana MIS ini ya sebenarnya mata kuliah ini sudah dasar banget nih. Mata kuliah MIS itu sudah yang paling dasarnya. Anda kan nanti ketemu di sana itu ERP. Anda ketemu di tempat PKL itu ERP. Enterprise Resource Planning ya. Di atasnya MIS sebenarnya ya. Jadi ini benar-benar satu hal yang mohon maaf lah ya, basic banget sebenarnya. Bahkan beberapa teman di dunia kerja ya, MIS itu karena memang eh, di awal tahun 70-an itu memang masih namanya MIS ya, Sistem Informasi Manajemen, semuanya itu akhirnya masing-masing punya sendiri kan, sistem informasi akuntansi punya sendiri gitu kan. Oke. Nah, jadi Bapak ulang 1 sampai 7 ya, biar cepat ini karena kalian kan maunya konversi aja gitu kan ya. Nah, jadi mata kuliah sistem informasi manajemen ini dia di dalam perkembangannya nomor 1 saya lihat ini ya. Saya kasih lihat ini ya dulu seperti biasa LO ya, chapter objektif ya. Nah, ini dia. Jadi sekarang Anda di dalam lembaga dan kementerian, lembaga atau kementerian atau organisasi, entitas apalagi namanya itu ya. Semuanya itu sekarang memakai kata bisnis, ya kan? Kata bisnis. Transforming business. Padahal sebenarnya dulu itu bisnis itu yang profit oriented. Oke, ya kan? Nah, ini LO1 nih. Bisnis, bisnis, running dan managing a business today. Jadi Anda walaupun Anda sekarang misalnya ya, tadi kan berkali-kali Bapak bilang di kepemimpinan itu Anda dapat tempat yang isinya cuma 10 orang, ya termasuk BOD, Board of Directors, Dewan Direksi. Terus BOC malah, Board of Commissioners, Dewan Komisaris Dekom. Ya udah, nggak usah pusing ya. Emang itulah rezekinya, ya kan? Nah, tapi itu bisnis. Harus ada running dan managing. Oke. What is information system? IS. How does it work? Nah, ini kan. Di dalam itu ada management, organization, technology components. Tiga tuh. Ya. Management, organization, technology components. Itu di bab 2 dibahas tuh.
Nih, kita Bapak kasih lihat lagi nih bab 2 nih kan. Nih bab 2 nih. Yang hari ini Bapak tugaskan kan. Ini kan diceritakan juga nih di bab 2 tuh. Profil perusahaan garis miring lembaga. Tidak copy paste tuh Bapak highlight tuh. Tidak copy paste Anda bab 2-nya. Berarti Anda harus cerita berdasarkan teori, management, organization, and technology components. Ya kan? Why are complementary assets? Nah, ini istilah apa lagi coba nih? Complementary assets tuh. Di highlight sama Bapak tuh. Anda kan tahunya fixed assets, current assets. Nah, udah tahu belum? Jangan udah lupa lagi semuanya mata kuliah pengantar akuntansi satu atau akuntansi manajemen kan. Satu tiga, what disciplines tuh. Ya, perusahaan aja ya dibantu oleh academic disciplines, ya kan? Untuk IS. Oke, langsung ke LO2, LO chapter 2 nih, ya. Di chapter 2 itu ya, lihat tuh. Bisnis proses. Tadi bisnis sekarang bisnis proses, ya. Tuh. Related to IS. Ada manajemen groups lagi. Nah, Anda waktu di bab 2 ini permintaannya bab 2 nih kan lihat tuh ya. Tuh. Waktu pertama kali perusahaan lembaga didirikan itu kan manajemen tuh. Manajemen grup siapa yang mendirikan? Seluruh yang di dalam dewan direksi. Nah, Anda udah harus tahu kan Anda yang di dalam. Anda kan besok itu melaporkan, ya, melaporkan berdasarkan buku pedoman. Udah, that's it. Jangan usah pusing-pusing lagi, ya. Kemudian dua orang-orang yang di dalam atau lembaga yang mendirikan. Tadi Bapak kasih lihat AIA, ada teman kalian di kelas sebelah di AIA, ya kan? Terus Bapak kasih lihat lagi, Bapak kasih tahu lagi tadi ada Bumi Putra dan Jiwasraya, ya kan? Asuransi, lembaga asuransi ya yang milik didirikan oleh bangsa kita, ya kan? Kejadian apa di Bumi Putra dan Jiwasraya itu kalian udah harus tahu tuh sebagai orang yang bergerak di bidang manajemen, ya kan? Asuransi di Indonesia itu gimana itu? Udah berapa tahun ini kan, mohon maaf lah ya kalau ada yang orang asuransinya. Kalau kamu ketik di Google nih asuransi di Indonesia, kabarnya gimana tuh? Coba gimana itu? Masih orang masih percaya atau enggak gitu kan? Nah itu AIA itu apa kasih lihat tadi itu kan tempat temanmu kelas sebelah magang atau PKL lah ya. Nah ini ada berita nih OJK dari kontan.co.id. Ini kan ceritanya cerita jelek, mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf ceritanya cerita, aduh kasihan lah pokoknya ya. Kita nggak bisa mau bilang apa nih ya. Ini Bapak kasih lihat, tutup dulu cerita apa yang terjadi di dunia asuransi gitu kan ya. Nih OJK dikutip oleh Kontan. Tuh. Masa kita 100 berapa perusahaan asuransi itu, ya kan? Performanya kayak begitu. Per 2002 per 2025. Tuh, Bapak share screen-nya, Bapak gedein dulu ya. Jadi kita mohon maaf kalau misalnya perusahaan asuransi asing yang merajalela menguasai ya, menguasai pasar kita. Tapi bukannya semuanya begitu, Pak. Anda langsung bilang, semua juga begitu, Pak. Semua asing yang mendominasi, Pak. Anda kelahiran tahun 2020, sekarang 2025, berarti Anda kelahiran 2004. Itu kelahiran ya. Jangan kan 2004, ternyata Anda pun begitu gitu misalnya. Berarti sama dong sama Bapak. Kelahiran udah tahun abad lalu gitu kan ya. Nih, bayangin itu isinya tuh. Penetrasi asuransi Indonesia masih rendah tuh, ya kan? Kelihatan nggak, no? Masih loading, Pak. Masih loading ya? Bentar ya. Jangan salah lagi, bentar. Harusnya udah keluar. Nah, tuh. Tadi AIA teman kamu di kelas sebelah ya, ternyata punya asing kan? Nah ini. Februari 2025 loh, masih baru 3 bulan yang lalu, bulan 2 sekarang 3 bulan yang lalu loh, ya kan? 2,72. Berarti kan rendah sekali kan? Tuh, penetrasi Indonesia masih rendah, 2,72%. AIA tadi kita lihat didirikan di Hong Kong ya kan, di RRC. Hong Kong kan masuk RRC, memang SAR ya, Special Administrative Region, SAR. Oke, nah balik kemari ya,
Tes, tes. Suara masih kedengaran? Lu? Masih, Pak. Oke, ya, saya tutup lagi. Nah, itu jadi maksud Bapak ya. Kita itu, apa namanya itu ya, buku pedoman kita itu ya udah mudah sekali. Bapak posting share screen lagi, ya. Jadi ini di sini ya, kita lihat eh, buku pedoman kita itu ya. Bapak share screen lagi ya. Ini jangan dianggap jadi kesusahan gitu ya. Ini 2 minggu kurang ini ya. Udah lama sebenarnya kan Bapak bilang bab 2 ini. Ya sistem kerja gitu kan. Langsung Anda ambil dari buku teori-teori ya. eh Mantar manajemen ya kan. Bahkan dari sini juga bisa diambil ya. Lu lihat nih. Chapter 1 IS in Global Business Today. Yang mencari apa? Sistem kerja. Kita cari chapter berapa ngomongin sistem kerja. Global e-business and collaboration. Sistem kerja kan tuh? Ya kan? Organizational performance tuh. Collaboration and social business. The role. Masuk kan? Bab 3 tentang apa? Nah ini strategik mungkin nggak masuk. Strategik ini Anda sama sekali maaf di dunia PKL permagangan Anda cuma melihat lah ya, mendengar dan melihat strategik di ini nih. Information Systems Organization and Strategy ini tinggi sekali ya. Ini ibaratnya kelasnya di OD lah, di OD maaf, Dewan Direksi nih ya. Nanti Anda 20 tahun lagi jadi Dewan Direksi, ya inilah kerja Anda ya. Nah, ini ya. Build and use. Anda harus build dan use. Dan impactful apa dampaknya kepada organisasi Anda. Ini Porter Competitive Forces Model, ini udah harus tahu setiap S1 manajemen di seluruh dunia kalau bisa ya. Nah, ini Five Forces. Sekali lagi di bawah dia. Maaf. Nah, nih. One dari three. One of three. Terus dapat gambarnya nih. Gambar sebenarnya ada gambarnya seperti ini, tapi kan sebenarnya gambarnya petak-petak kotak-kotak seperti ini kan bisa lebih halus lagi. Nah, ini orang Lauden pakai ini. Nah, keterangannya ya, Five Forces Competitive Model ini, bisa Kak, Pak, memang tadi kalau Bapak bilang ingin dimasukkan di buku pedoman, memang di buku pedoman ya, permintaannya cuma ini nih, visi, misi, budaya, ya kan? Anda nggak diminta menganalisis dengan Five Forces Competitive Model, benar itu, tidak diminta. Tapi kalau Anda misalnya tahu, ya, Anda tahu nih 1 dari 3 nih, Anda misalnya punya ketertarikan dengan masalah ini, Anda tahu jadinya, Anda bisa, tapi di mananya? Nah, hati-hati, jangan sampai salah kamar, ya, dalam di buku pedoman ini. Ada atau enggak? Tuh kan, sistem kerja, ya kan? Kemudian perilaku anggota, kemudian cara karyawan berinteraksi. Ada atau enggak, Pak? 2 3 masuk nggak coba? Nah, tuh 2 3 coba. Kalau 2.1.2 nggak masuk, maka maaf, 2 3. Ini harusnya 2 3 apa harus 2 2 nih ya? Coba perhatiin deh. Harusnya 2 2 ini ya. Perhatiin nih semuanya ya. Ini kan bab 2 tinjauan umum tempat PKL 2.1 perusahaan dan lembaga. 2.1.1 sejarah. 2.1.2 visi dan misi. 2.3 bidang usaha atau divisi. Ini kemungkinan typo lah ya. Typo berarti harusnya 2.2. Karena 2.2 nggak ada, ya kan? Atau kalau mau ya, tapi kita harus tanya dulu dekanat ya. Yang mana nih yang benar nih? Nah, 2.1, kemudian 2.1, 2, dan tidak ada 2.2. Oke ya. Nah, balik lagi ke bidang usaha dan divisi. Nah, ini bisa dipakai untuk five forces memang, ya. Five forces ini. Tetapi Anda punya nggak, maaf, Anda punya nggak pengetahuan atau data-data informasi dari five forces? Kan? Bidang usahanya, tadi Aleka udah diwanti-wanti sama mentornya, ya kan? Tidak boleh ngambil. Bayangkan struktur organisasi yang, mohon maaf lah ya, kita pikir suatu hal yang biasa gitu ya. Tetapi ternyata hanya boleh yang di divisinya, ya kan? Nah,
Ini kita kasih lihat ya. Ini ya kita tutup 100% dulu, mana 100%. Nah, ini 100% ya. Oke. Kemudian kita ke sini. Nah, ini pertanyaan Aleka tadi misalnya kan ya. Bidang usaha atau divisi dari perusahaan ya, hanya boleh itu yang diambil oleh Aleka misalnya. Nah, berarti dalam buku lagi nih, Bapak highlight buku aja sih sebenarnya nih ya. Dapat menjelaskan karakteristiknya. Kita dengar kata karakteristik aja, Anda misalnya semester 6 udah masih bingung. Karakteristik apaan ya, Pak? Karakteristik. Kalau yang diajarkan ke Bapak ya, waktu mata kuliah S1, S2, S3, sesuatu yang melekat itu aja udah. Melekat pada kita berarti lembaga kan? Lembaga. Misalnya kalau lembaga kementerian itu ya, kayak kami ya, kementerian kami itu ya, kami itu aja namanya sudah 6 kali kalau nggak salah Bapak selama kerja di sini. Ya sampai nanti pensiun ya kan. Udah 6. Apakah itu menjelaskan karakteristik? Karena kami kan logo kami yang lama itu dari dulu yang ada ya, Tuturi Handayani. Nah, sekarang Saintek Dikti ada logo baru atau enggak? Nah, kan itu permasalahan ini eh, halaman ini nih sebelumnya sejarah perusahaan garis miring lembaga. Oke ya. Nah, WNJ juga sendiri WNJ. WNJ sebelumnya FKIP UI sebelum 64. 64 jadi IKIP Jakarta 1964 ya. 1999 35 tahun kemudian tuh ya. Berubah jadi UNJ. Logonya yang warna kuning kan, yang garis apa namanya itu maaf warna dasarnya kuning dan hijau. Sekarang warna dasarnya hijau tapi hijaunya agak toska ya. Nah, jadi PTN BH. PTN berbadan hukum, ya kan? Nah, kalau misalnya tadi Alaika bilang saya cuma bisa dapat divisi saja, Pak, maka Anda harus bisa menjelaskan karakteristiknya misalnya gitu kan. Di dalam perusahaan yang besar ya, yang banyak produknya, kadang-kadang satu produk satu divisi ya. Itu kelihatan waktu di perusahaan yang kita pakai hampir sehari-hari ya, PT Telkom. Ya. PT Telkom itu pernah dulu tahun 2012 punya yang namanya divisi TV langganan kabel, kabel TV ya, yang dipasang pakai broadband itu, ya kan? Ada yang pakai apa namanya? Parabola. Dulu ada parabola pakai parabola tuh. Innovision pakai parabola. Kemudian nggak pakai parabola, pakai broadband kabel, ya kan? Untuk apa apa satu lagi itu namanya? First Media, ya kan? Itulah kurang lebih. Nah, maksud Bapak nanti kalau Aleka ingin menggambarkan divisi tersebut, maka bisa dipakai chapter ini. Nah, tapi apa benar sampai segini detail, Pak? Kalau di buku, memang kan permintaannya bidang usaha atau divisi. Berkaitan dengan penciptaan nilai. Nah, ini kan value nih. Value ini kan yang punya Porter. Nah, ini dia nih. Yang punya Porter value ini. Ada di gambar. Bentar ya, turun ini dikit dulu ya. Supply chain, nah ini dia nih. Nih dia. Ini yang punya Porter. Ini. Value ini. Gambarnya itu, nah ini dia. 3,9. Jadi Anda itu misalnya di 2025 ini Anda menganggap ya, Anda menganggap saya udah 6 bulan di sini nih, tahu deh semuanya misalnya gitu. Nanti saya ditanya Pak Edo, saya tahu semua 2,3 saya bisa jawab. Tetapi ingat, karena kita dari lembaga perguruan tinggi, Bapak nanyanya pasti begini, ya kan? Jadi misalnya tempat kamu Aleka itu tidak ada ini, tidak ada ini gitu misalnya, figur 3,9 ini tidak ada Pak. Maka Anda diminta menjawab mengisi 2,3 pakai itu. Nah, itu kan. Nah, pemangku kepentingan stakeholders. Stakeholders dibahas sama Porter nih dia. Nah, siapa saja kah itu dia tuh? Ya kan? Kalau nggak gede, nggak kelihatan 150 coba.
150. Nah, coba mudah-mudahan kelihatan. Ibnu kelihatan nggak? Nu, kebaca nggak tuh? Gua coba. Nah, coba Ibnu baca deh. Support activities ada 4 tuh. Nu, coba baca tuh. Oke, Pak. Yang support activities itu ada empat. Yang pertama itu administration and management, yaitu electronic scheduling and messaging system. Yang kedua itu ada human resources, yaitu workforce sama workforce planning systems. Yang ketiga itu ada teknologi, yaitu computer aided design systems. Dan yang terakhir adalah procurement, yaitu computerized ordering systems. Itu, Pak. Nah, primary activities-nya ini gambar coba Ibnu baca dulu deh. Primary activities coba ada 5 tuh. Ya, Pak. Yang primary activities itu ada lima. Yang pertama itu inbound logistics, yaitu automated warehousing systems, operation, computer control, machining systems. Yang ketiga adalah sales and marketing, yaitu computerized ordering systems. Yang keempat ada service, yaitu equipment maintenance systems. Dan yang terakhir adalah outbound logistics, yaitu automated shipment scheduling systems. Ya, jadi Itu. ya kalau sekarang kalian misalnya anggap wah ini sih nggak ada di tempat saya Pak, misalnya gitu kan. Misalnya kalian nggak ada Pak di tempat saya nih serumit ini gitu. Oh, udah nggak usah takut-takut misalnya jadi ragu apakah akan dibuat di bab 2 gitu kan. Misalnya dari kalian bertujuh ini yang hadir sekarang itu eh, ataupun misalnya di tempat kalian kerja itu nggak ada yang pakai, misalnya gitu ya. Tidak ada yang pakai Pak ini di dalam. Saya juga menganalisisnya pakai apa ya Pak? Misalnya Anda bingung mau pakai analisis sedemikian tapi datanya nggak ada. Jadi pokoknya Anda nggak bisa bilang misalnya tidak ada datanya sebelum nanya ke mentor. Nah kan gitu ya. Jadi 7 orang yang ada di sini ini sekarang ini kan Bapak lihat ya kalian udah capek-capek gitu kan. Anda kan di kelas sebelah itu kan ada yang sama sekali nggak mau masuk ke ini apa namanya ini acara Zoom meeting ini ya kan berdalih eh, apa namanya ini konversi ya kan padahal sebenarnya udah Bapak bilang ya kita itu angkatan 22 itu ya nggak usah lah pusing-pusing lagi fokus aja ke 1 kali PKL orang kalian aja ada yang baru dapat bulan Mei itu bayangin Ivan Fadila Sakib itu baru dapat bulan Mei mau kapan lagi coba? Mau ditunggu sampai bulan 11, 6 bulan. Mana ada, ya kan? Gak ada lagi yang nunggu itu bulan 11 orang udah ngomongin yang lain. Udah ngomongin Sempro, ya kan? Udah ngomongin bagaimana lulus tahun depan, bulan Januari. Udah nggak usah lagi magang ini udah cukup 1 kali aja. Udah nggak ada cerita angkatan 2021 yang akhirnya kelimpungan sekarang bagaimana. Ini mah mau Sempro aja belum tanda tangan. Ya kan? Nah, ini kalian yang hadir 7 orang ini luar biasa ini. Di kelas lain ada yang sama sekali nggak mau nongol, tapi nanti kita lihat bulan Juni tanggal 30. Ya. Ini Ibu BD1 udah kasih tahu, pokoknya harus sidang. Jadi hari Senin besok kita dikumpulkan Pak Prodi, Prodi, ya, bahwa semua harus sidang karena orang UNJ depan ya, Rektorat mengatakan harus sidang. Jadi udah ketahuan kita ini kemarin tuh nggak sidang. Udah heboh di UNJ itu. Oke. Nah, ini figur 3.9 value chain model. Persis seperti buku pedoman yang mengatakan ada value ya kan? Ini ada value tuh. Penciptaan nilai. Jadi Anda waktu di dalam tempat magang atau saya bilangnya PKL lah ya, karena kalau magang tuh harusnya dibayar loh. Ya. Jadi intern, intern itu sebenarnya dibayar. Cuma pertanyaannya Anda siapa yang mau ngasih bayar Anda gitu. Ya, jadi Bapak tahun 2016 itu juga karena ada teman Bapak SMA di CIMB Nigasariah, dia menginginkan 1 orang dari kita. Waktu itu berarti angkatan 13, kemudian 14, kemudian 15 terakhir. Jadi terjadi 3 kali lah. Dia menginginkan 1 orang saja dan harus perempuan. Waktu itu belum magang kayak zaman sekarang yang MBKM. Dia bayar waktu itu dalam 6 bulan 6 bulan itunya ya. 6 bulan apa lebih ya? Lupa saya tuh.
Pokoknya begitulah. Dibayar 1 bulan dia benar-benar ya, dia bilang ini pembayarannya do katanya. Karena kan teman SMA kan. 3.250.000 tahun 2016 loh. Itu yang ikut itu sampai diseleksi sama dia. Ya, waktu itu angkatan 12 masuk baru tamat ya. Jadi dia itu eh, pekerjaannya tahun itu adalah memaintain ya, memelihara akun medsos. Jadi tahun-tahun itu TikTok belum ada ya, 2015. Yang udah mulai booming, Instagram udah jelas, udah 3 tahunan. Kemudian Twitter dulu masih main Twitter ya. Kemudian Facebook. Nah, Facebook. Jadi perlu orang dengan 3.250.000 loh. Sekarang mohon maaf, ada nggak yang bayar Anda 3.250.000? Saya yakin nggak ada yang bayar Anda segitu. Ya, bahkan ada, mohon maaf ini dibuka aja angkatan 2021 pernah kemarin ngeluh. Saya kemarin pas satu angkatan nggak ada yang dibayar. Kenapa? Karena nggak perform. Jadi mereka minta angkanya tuh kinerja tuh 80. Kami semua di bawah 80, Pak. Jadi mentor marah-marah terus ke kami. Akhirnya kami karena nggak ada pilihan, dia yang megang kedua itu. Itu anaknya sekarang pun nggak lulus lagi sempronya. Terpaksa diulang lagi. Aduh, pokoknya angkatan 21 itu jangan sampai terjadi ke Anda lah ya, angkatan 22 ini. Nggak usah lagi pusing-pusing, pokoknya fokus ya. Ini dikerjakan bab 2 ini tanggal 31 Mei. Saya udah periksa loh itu. Hasil PDF yang kalian posting itu ya. Ada yang udah layak ya, layak. Ada juga yang ya begitulah ya, malas-malesan gitu kan. Nah, jadi kemudian yang nomor maaf, chapter 4 ya. Chapter 4 itu ya, chapter 4 itu adalah judulnya aja ya, etika ya. Etika itu ya. Etika ini kan Anda sebenarnya dulu ada business ethics, nggak tahu dapat nggak ya? Ibu dapat nggak ya etika bisnis ya? Saya lupa tuh. Ada nggak mata kuliah etika bisnis kalian? Iya Pak, dapat Pak. Dapat ya? Siapa Iya Pak. dosennya? Pak Wenari kalau nggak salah Pak. Winari. Profesor Pak Wenari Pak. siapa? Pak Wenari Winari. Pak. Pak Wenari Pak. Oh, ini MKU kali ya? Bukan? MKU bukan? Winari namanya. Ada yang ingat nggak? Bisa bantu nggak si Ini Pak, itu? Pak Wenari Pak. Oh ya, semester berapa tuh? Dua. Semester 1 Pak. Etika bisnis kan Pak. Loh. Oh, sebentar saya periksa lagi lah kalian ya. 2000 angkatan 2022 ya. Oke. Nah, jadi di halaman chapter-chapter maaf 4 ini hal-hal yang berkaitan tentang ya. Oke, ya. Di mudah-mudahan kebaca ya 125%. Oke. Nah, Anda kan di dalam mata kuliah bisnis etik atau etika bisnis ya, Anda kan sebenarnya diajarkan mengambil ya di narasi gitu. Sebenarnya semua narasi ya. Dari bertahun-tahun filsuf-filsuf ya, baik dari barat maupun timur yang membahas. Nah, ini membahas nih, membahas tetapi membahas sesuatu tanpa berdasarkan agama. Nah, ini harus diingat, harus percaya. Kalau etika ini berkembang. Nah, jadi dari Socrates, Aristoteles, sama Plato gitu kan, sampai sekarang. Nah, di sini di SIM, MIS ya, SIM, SIM itu ada aspeknya. Kemudian dia buku ini juga bukunya Pak Ladon dan Bu Lodon, ada prinsipalsnya, ada azas-azas ya untuk mengambil keputusan secara etis. Nah, ini dia nih. Sebenarnya di kita itu ya, ini harus dipelajari juga pelan-pelan ya. Terus ada lagi misalnya 4.3, ada nggak tantangannya? Nah, untuk individual privacy. Nah ini nih, ya kan? Ini kan Anda kan punya data banyak ya. Anda kasih nomor telepon Anda, nomor WA Anda aja. Sekarang Anda kasih, nggak lama, sejam lagi udah telepon.
Oleh siapa? Nah itu bocor kemana itu? Nomor WA, nomor HP Anda itu. Kenapa bisa kemana-mana coba? Nah itu kan kita harus tanya ke kementerian ya kan. Nah IS itu apakah akan ya? Nah nih accountability atau pertanggungjawaban lah kalau bahasa Indonesia ya. Liability. Ini kan liability itu kan kalau diartikan utang salah ya kan. Kewajiban jadinya. Nah, quality. Nah, itu kan everyday life. Apakah Anda sekarang misalnya nih ya, Anda datang ke tempat Anda PKL ya. Jangan Anda datang ke tempat PKL nih, kita langsung aja nih. Nah, ini. Datang ke tempat PKL Anda itu, Anda sebagai mahasiswa dari FEB UNJ, Anda diterima sebagai anak magang atau anak PKL atau apa? Anda menandatangani satu selembar surat kontrak atau enggak? Nah, ini kan harus dipikirkan nih. Terus Anda bawa HP, laptop, Anda pakai untuk pekerjaan atau sorry, pelatihan PKL tersebut, ya kan? Anda bawa laptop itu mengakses jaringannya perusahaan garis miring lembaga garis miring kementerian Anda itu boleh atau enggak? Nah, itu semua sebenarnya model for thinking gitu. Jadi harus dipikirkan ethical, social, dan political issues-nya gitu loh. Kayak Anda misalnya kemarin-kemarin kan ada mahasiswa kakak tingkat kalian itu dapat apa namanya itu tempat yang membayar, mohon maaf nih, terlambat loh, terlambat. Jadi bulan lewat, 1 bulan udah lewat. Harusnya dibayar dong kan uang magangnya gitu kan ya. Gak dibayar sampai bulan berikutnya itu udah mau habis. Nah, etikal nggak tuh? Sosial, politikal nggak tuh? Nah, ya kan? Misalnya nih, nah, relationship-nya nih. Dia mau kemana coba? Mau bilang sama mentornya, Pak, kok belum dibayar ya? Itu aja uangnya kan cuma sedikit sekali sebenarnya. Buat, mohon maaf, uang ongkos aja nggak cukup. Tapi kan Anda kan nggak ada pilihan, ya kan? Nggak ada pilihan. Etikal, sosial, politikal, udahlah, jalanin aja. Berarti kan bapak ibumu yang support, ya kan? Kalau misalnya Anda bisa cari duit sendiri, ya uang Anda sendiri misalnya. Tapi kalau misalnya belum bisa cari uang sendiri, dengan uang yang terlambat itu, Anda jalankan terus kan? Nggak ada pilihan misalnya. Nah, ini five moral dimensions of the information. Saya bawa bilang kan, Anda bawa laptop, HP segala macam itu. Anda bisa mengakses akses sistemnya mereka. Nah, Anda sebenarnya kan ada obligationsnya, ada rights-nya juga. Terus property rights and obligation, Anda punya HP, punya laptop gitu loh. Ikut dalam sistem dia. Itu kalau misalnya dipikirkan benar-benar kan, five ini tadi model thinkingnya tuh nanti, ya kan? Apa? Nah, society kita misalnya tadi balik ke sini ya, maaf ya. Kita society kita begini bukan? Nah, society kita, ya kan? Society kita waktu anak magang itu ya mohon maaf ya, datang ke sana gitu ya pakai baju kerja lah misalnya gitu ya. Old rules di mana? Di sana. Oke, old rulesnya gimana gitu kan? Ini masalah IT tapi, nah, ya kan? Etiket, wah etiket lagi coba gimana coba ya. Anda datang ke sana, tadi kan bawa bilang bawa HP, bawa laptop, punya sendiri, ya kan? Itu resikonya kan ada. Mohon maaf, bawa HP, bawa laptop, apalagi laptop itu kan, ya kan? Nah, balik sini coba, maaf. Five moral dimension of the information age gitu kan. Tapi udahlah Pak, ini sudah bulan kelima ini Pak, udah mau habis juga, udah mau selesai. Kalau Bapak bilang berkali-kali tinggal 30 Juni udah mau sidang PKL, udahlah, kita nggak usah itu lagi. Ya, oke ya, udah 30 menit ya. Siapa namanya? Maaf, Ibnu ya. Jadi kerjakan semua itunya, apa namanya itu. Bapak sangat menghargai ya yang bisa hadir ya. Yang penting tanggal 30 Juni kalian itu jangan ragu ya, jangan bimbang ya. Pokoknya kalian kerjakan 30 Juni kelas A semua sidang ya, dapat nilai, kemudian masuk ke semester 7 ya. Langsung ke berikutnya sempro, 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 kemudian akhir sudah selesai acara-acara kuliah ini. Ya. Pokoknya Bapak dalam mendukung kalian cepat tamat ya, sangat apa namanya itu
Luar biasa ya. Pokoknya jangan sampai terjadi 2021, terjadi lagi 2022 itu jangan sampai ya. Satu kali cukup magang, that's it, PKL dan kita kembali ke apa namanya itu mata kuliah yang semester 7. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Pak, boleh bertanya, Pak? Silakan, silakan. Kemarin kan Bapak bilang kami sidang tanggal 30 Juni kan, Pak? Sidangnya itu kami serentak tanggal 30 Juni atau bakal ada berhari-hari berbeda, Pak? Sampai sampai hari Gak ada hari awal-awal Juli. kelas A satu hari aja. Oh, Dah, berarti habis kami selesai. fix tanggal 30 Juni, Pak. Ya, harus selesai. Nggak usah pusing-pusing lagi. Dan di kampus kan, Pak? Lah, mau di mana lagi? Mau Oke, Pak, binatang. Mbak. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. langsung setengahnya Berarti 30 Juni ya, pagi Pak, sampai semuanya? siang, setengahnya lagi siang sampai pagi, siang sampai sore. Dah, habis Oke, Pak. urusan. Langsung diperiksa semua, langsung dapat nilai, langsung kembali ke semester 7, langsung kuliah, langsung sempro, langsung tamat. Baik, Nggak usah Pak. pikirin yang macam-macam lagi. Ya Berarti kan? semester depan kami Ini nggak ada kelas lagi ya, Pak, kira-kira? Lebih ke skripsi ya, siapa Pak? yang bilang? Saya Siapa nanya, yang Pak. bilang? Saya Lah, bertanya, Pak. kamu buku pedoman nggak? Baca, Pak. Bacalah. Iya, Jangan Pak. nanya mulu. Nanya mulu kelihatan nggak taunya, mudah ditipu. Ya kan? Mudah ditipu lah kalian lah nanti. Oh, yang anak itu mudah ditipu karena nggak pernah baca. Ya. Jadi langsung semester 7, langsung seminar proposal, langsung seminar-seminar operasional, pemasaran, keuangan, ya kan? Tahun tamat. Udah selesai urusan UNJ. Itu ngapain kayak anak 2021 pusing, gak ada yang didapat akhirnya. Sampai hari ini aja bulan Mei baru 27 tambah 9, 30 berapa? 36. Bayangkan, dari 160 loh. Yang baru lulus 430. Berarti ada 100 lagi kemana coba itu? Masya Allah. Oke ya, ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, nggak ada lagi. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.